Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18, dalam tema janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan kekuatan kami yang terus menyertai, menjaga, dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan beri. Kami akan belajar firman-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kuduskanlah kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui media sosial YouTube ini, diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu kiranya bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan perkataan-perkataan firman, memberkati banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Ini kami yang bermohon, ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18, ada dua perikop, yaitu saling membantulah kamu dan peringatan dan salam. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam Kristus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus.
Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kebaikan, pasti banyak orang yang menyukai topik kebaikan ini. Dalam arti bahwa sebagai orang yang berhikmat, pasti sangat senang dengan kebaikan. Bahwa banyak orang berhikmat ingin menjadi orang baik. Banyak orang berhikmat ingin menanam kebaikan. Banyak orang yang memiliki hikmat ingin melakukan hal-hal yang baik. Banyak orang ketika memiliki hikmat mendapatkan hal-hal atau sesuatu yang baik. Bahkan sebagai orang berhikmat pasti suka yang terbaik. Karena itu saudara yang kekasih, kebaikan menjadi topik yang selalu didambakan oleh banyak orang. Ketika orang melakukan yang baik, menjadi orang baik, menanam kebaikan, pasti akan ada jempol seperti ini. Artinya dia akan mendapatkan simpati, penghargaan dari orang lain. Tetapi ketika dia melakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat, hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, tetapi juga yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bukan jempol seperti ini, tapi jempol akan ke bawah. Artinya dia tidak mendapatkan simpati dan penghargaan dari orang lain karena ketidakbaikan yang dilakukan. Nah, karena itu saudara yang kekasih jemaat Tuhan dimanapun berada, tema perenungan kita saat ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena berbuat baik itu menjadi sukacita dan kegembiraan bagi banyak orang, tetapi itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kekasih, bersama-sama kita sudah membaca dan mendengar kitab Galatia. Secara khusus lagi Galatia pasal 6. Di mana surat Galatia ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dikatakan bahwa jemaat yang ada di Galatia, mereka terdiri dari orang-orang Yahudi atau orang-orang bersunat yang mengutamakan hukum Taurat, walaupun mereka tidak 100% melakukan hukum Taurat seperti yang dikatakan dalam bagian akhir bacaan kita. Tetapi juga ada jemaat Yahudi, jemaat Galatia non-Yahudi. Artinya mereka tidak mengutamakan hukum Taurat, bahkan sunat. Nah, ketika saudara, orang-orang non-Yahudi ini telah percaya kepada Tuhan Yesus, berbaur dengan orang-orang Yahudi, maka terjadi pertentangan. Ada yang merasa lebih hebat, ada yang merasa lebih super, ada yang merasa lebih pintar, ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Itulah orang Yahudi yang menganggap rendah orang non-Yahudi. Sehingga orang Yahudi ini mereka memaksakan keinginan mereka bahwa menjadi Kristen, percaya kepada Yesus Kristus, harus hidup bersunat, melakukan hukum Taurat. Karena itu jadi pertanyaan bagi orang non-Yahudi, apakah sejatinya menjadi orang Kristen harus seperti itu? Nah, Rasul Paulus mau katakan bukan demikian. Sebab yang paling utama,
menjadi orang Kristen, label sebagai orang Nasrani adalah harus percaya kepada Yesus Kristus sesungguhnya. Bahkan dikatakan menjadi ciptaan baru, hidup yang diubahkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara yang kekasih, dalam pertentangan ini apalagi Rasul Paulus oleh kelompok tertentu menganggap dia adalah rasul palsu. Sehingga ada apologet, surat pembelaan yang mau Paulus katakan bahwa dia bukanlah rasul palsu, tetapi dia benar-benar adalah seorang rasul Kristus yang menyampaikan kebenaran, yang menyampaikan berita sukacita bagi semua orang. Nah, karena itu saudara, beberapa hal yang mau disampaikan dalam bacaan kita saat ini. Pertama saudara, tentang prinsip jari menunjuk. Biasanya saudara, ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa mampu, kita merasa pintar, kita merasa lebih super, seringkali bahwa 2 jari ini menunjuk orang lain. 3 jari ini menunjuk kepada diri kita sendiri. Kita bermegah, kita merasa bahwa kitalah yang paling di atas segala-galanya. Orang lain itu di bawah. Dan itu saudara dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang merasa pintar hebat dari orang Kristen non-Yahudi. Nah, karena itu saudara, Rasul Paulus dia mau katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin yang orang itu ke jalan yang benar dalam lemah lembut, roh lemah lembut. Saudara yang kekasih, artinya orang yang merasa lebih hebat, orang yang rohaninya itu sudah super, katakan seperti itu, harus merendahkan diri. Bahkan dia harus memimpin orang lain ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Menegur seseorang saudara harus berdasarkan roh lemah lembut. Memperingatkan seseorang, mengedukasi seseorang hidup ke jalan yang benar, yang lebih baik, harus dengan roh lemah lembut, bukan dengan roh amarah, bukan dengan roh kekasaran. Sebab kadangkala saudara, tujuan kita baik, tapi caranya yang salah. Karena kita merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga dengan arogan, dengan amarah, dengan kata yang kasar, kita berbicara, kita menasehati orang lain. Sehingga nasihat itu tidak mendarat, tidak mengena, tapi justru mengambang saudara. Nah, kita diingatkan dengan roh lemah lembut, agar supaya saudara ada keseimbangan di antara kita. Sebab semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Karena hidup kita ini adalah anugerah. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita diselamatkan, tapi karena anugerah Tuhan. Sehingga dengan iman kita percaya bahwa anugerah Tuhan menyelamatkan semua orang, saya dan saudara, dan siapa saja yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, mari kita menasehati orang lain, mari kita menegur orang lain, mari kita mengedukasi orang lain, mari kita memberi nasihat kepada orang lain, mari kita mengantar orang lain percaya kepada Yesus dalam roh lemah lembut, dengan kasih, dengan kebaikan yang mau kita nyatakan. Kemudian saudara yang kekasih, hal yang kedua dari bacaan kita itu mau menyatakan soal cermin atau kaca. Artinya saudara, kalau kita merasa hebat, kalau kita merasa mapan, kalau kita merasa super, orang Manado bilang bak kaca dulu. Artinya lihat dulu ke dalam diri kita, apakah betul-betul yang kita banggakan itu adalah benar. Apakah yang kita lakukan itu betul atau nyanda. Karena itu dikatakan dalam bacaan kita, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah saudara-saudara, bak kaca artinya melihat dulu ke dalam diri kita. Siapa kita?
Apa yang kita lakukan? Apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Apakah pikiran-pikiran kita, perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan kita itu betul-betul adalah hal yang baik, menyenangkan hati Tuhan, membawa berkat, membawa sukacita, bukan menjadi batu sandungan. Karena itu saudara, kita harus memahami siapa kita. Firman Tuhan adalah cermin, adalah kaca bagi kita saudara, untuk melihat keadaan kita. Bahwa memang kita manusia terbatas, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan. Tapi saudara, ketika kita sadar ada dalam kerendahan hati, rendah hati, sadar diri, maka kita akan mengakui bahwa betapa terbatasnya kita. Kita juga butuh firman Tuhan. Kita butuh kekuatan di dalam Tuhan untuk tidak menyombongkan diri, tapi boleh hidup berdampingan bersama dengan orang lain, menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Yang ketiga saudara, dari bacaan kita tentang hukum yang berkaitan dengan pertanian, yaitu tabur tuai. Apa yang ditanam oleh seorang petani, itu juga yang pasti akan dituainya. Ketika seorang petani dia menanam jagung, tidak mungkin dia akan menuai padi. Sebaliknya ketika dia menanam padi, tidak mungkin dia akan menuai jagung. Kalau tanam padi, pasti tuai atau petik jagung. Kalau tanam padi, pasti petik padi. Tanam jagung, pasti petik atau tuai jagung, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka itulah juga kehidupan nyata kita. Kalau kita menanam kebaikan, kalau kita melakukan apa yang baik, kalau kita menabung kebaikan, yang kita tuai adalah sorak-sorai, damai sejahtera. Tapi ketika kita tidak menanam yang baik, kita menanam yang jahat, kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah, kita menanam keburukan, pasti bukan damai sejahtera, tapi kebinasaan yang kita tuai. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita selalu menabung kebaikan, lakukan apa yang benar, lakukan apa yang menurut kehendak Tuhan, kehendak firman Tuhan, menyenangkan banyak orang. Sebagaimana bahasa yang sudah sangat familiar, bahwa ketika kita menjadi berkat, ketika kita menabur kebaikan, menabur berkat dimanapun kita berada, cepat atau lambat berkat Tuhan itu akan kita terima atau kita nikmati kembali. Sebab Tuhan melihat setiap detail kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi manapun. Allah itu maha tahu. Dia memperhitungkan segala apa yang kita kerjakan setiap hari. Karena itu saudara, firman sebagaimana tema perenungan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat apa yang baik. Lakukanlah apa yang baik. Jadilah orang yang terbaik yang melakukan yang baik, untuk supaya kita dapat menikmati kebaikan yang Tuhan memang sediakan bagi kita. Barangkali saudara yang kekasih, banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah membaca atau mendengar kisah ini, yang dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang anak laki-laki, dia mengadakan perjalanan yang jauh. Dia merasa haus. Di tengah jalan dia mendapatkan sebuah rumah, dan di dalam rumah itu hanya ada gadis kecil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, si anak laki-laki ini dia minta permisi dan minta air minum kepada si gadis kecil ini. Nah, si gadis kecil ini saudara, dia keluar, yang dia bawa bukanlah air putih, tapi yang dia bawa adalah segelas susu. Kemudian si anak laki-laki ini dia katakan, yang aku butuhkan hanyalah air putih. Namun si gadis ini dia berkata bahwa minumlah susu ini supaya engkau berjalan kuat, bisa sampai di tujuan. Nah, si gadis kecil ini saudara dengan tersenyum, dia melihat anak laki-laki ini meminum susu sampai habis. Kemudian anak laki-laki ini berkata, berapa yang harus saya bayar untuk segelas susu? Nah, si gadis ini dia berkata, ibuku,
mengajarkan kepadaku bahwa untuk melakukan kebaikan tidak usah dibayar. Harus dengan tulus melakukan kebaikan. Saya memberikan segelas susu ini adalah dari hati nurani, adalah untuk kebaikan, supaya engkau kuat berjalan dan bisa sampai di tujuan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikisahkan dari cerita ini bahwa 30 tahun kemudian, si gadis kecil ini dia telah menjadi dewasa, menjadi seorang ibu. Dan dia menderita penyakit kanker, saudara. Dia masuk di sebuah rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu, saudara, karena gadis ini biayanya sangat-sangat mahal untuk perawatan kanker yang dia alami, sehingga memang dia harus membutuhkan uang yang banyak. Dia sudah dioperasi, dia sudah sembuh. Namun saudara, menjadi satu ketakutan bagi gadis yang sudah menjadi seorang ibu. Dari mana dia mendapatkan biaya ini? Dia tidak punya uang sebanyak bil yang ditagihkan kepadanya. Namun saudara, ketika bil tagihan itu datang, si gadis yang telah menjadi ibu ini, dia membaca bahwa dari sekian item yang harganya mahal-mahal biaya perawatan, di bawah catatan itu ditulis, dibayar, sudah terbayar dengan segelas susu. Saudara, ternyata dokter yang merawat si ibu yang dulunya adalah gadis, yang menangani operasi adalah anak laki-laki yang pernah ditolong, yang diberikan susu oleh ibu ini 30 tahun yang lalu. Nah, saudara, kita melihat bahwa kebaikan yang sudah lama itu terbayar. Artinya cepat atau lambat kebaikan yang kita tanam, yang kita tabur itu akan kita tuai. Sebaliknya juga saudara, kejahatan yang ditanam itu juga yang akan dituai cepat atau lambat. Maka seperti segelas susu ini, ketika dengan tulus kita menabur kebaikan, melakukan apa yang baik, Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Karena itu firman katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dengan ketulusan mari Bapak Ibu Saudara, mari anak-anak muda, anak-anak kecil, kita berbuat apa yang baik. Walaupun kadangkala saudara, rasanya kita kehilangan sesuatu, kehilangan segalanya. Orang berbuat baik, kadangkala saudara tidak disukai, tapi Tuhan menyukai kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Sama dengan filosofi juga pohon apa ya, kalau di Manado pohon bulu yang sering kali dibuat tangga. Kalau bulu itu lurus, orang cepat potong. Tapi kalau bulu itu bengkok, tidak akan dipotong. Maka kehidupan kita juga saudara kadang seperti itu. Kalau orang berjalan lurus, berjalan dengan Tuhan, lakukan apa yang baik, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Kadang kita kehilangan jabatan, kadang kita kehilangan kekuasaan. Tapi kalau betul-betul kita punya prinsip, mempertahankan apa yang benar, melakukan apa yang baik, kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan segalanya. Kita tidak akan kehilangan berkat, karena Tuhan menyediakan yang lebih lagi bagi kita. Karena itu saudara, mari kita jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu, jangan pasti lakukan yang terbaik. Walaupun melakukan yang baik, jadi orang terbaik, menikmati kebaikan itu tidak mudah. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Butuh kerendahan hati saudara. Butuh kesadaran diri kita untuk melakukan. Tapi kita percaya kalau tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, bahwa dengan ketulusan kita melakukan segala sesuatu, seperti kata firman Tuhan, kita menjadi ciptaan baru, ciptaan yang diubahkan oleh Yesus, hidup yang dibentuk, diproses oleh Tuhan Yesus. Walaupun berat, tidak mudah bagi kita untuk melewati dan mengikuti prosesnya Tuhan, tapi kita yakin sungguh Tuhan akan membuat kita bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Tuhan akan menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang berkualitas,
pribadi-pribadi yang berhikmat dan mampu jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara yang kekasih, mulailah dari diri kita sendiri. Melakukan apa yang baik, bukan nanti ketika kita melakukan hal-hal yang besar, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Kita memanage hidup kita, memanage hati dan pikiran kita memanage talenta kita, memanage waktu kita, memanage berkat keuangan dan segala sesuatu. Kalau orang manage atur dengan segala baik, maka kebaikan itu akan mendarah daging dalam kehidupan kita dan mampu kita terjemahkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan kehendaki. Maka berkat Tuhan akan kita nikmati turun-temurun. Bukan cuma bagi orang, tapi anak cucu kita turun-temurun akan menikmati kebaikan bahkan berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan, jangan pastiu melakukan apa yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu kiranya jadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang yang tergerak untuk melakukan apa yang baik, menabur kebaikan, menanam kebaikan, agar supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Di komunitas manapun Tuhan, biarlah kami lakukan apa yang baik dalam ketulusan dan dalam kerendahan hati, supaya Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup akan senantiasa dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sementara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan video ini diberkati. Berbagai gumul hidup dialami oleh kami semua, tapi kami yakin Tuhan Engkau beri jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan. Yakinkan kami ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami setiap saat. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Tekan tulisan subscribe, tekan tanda like, berikanlah komentar-komentar yang membangun supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan tekan juga tanda lonceng supaya ada notifikasi setiap update dari video saya. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.